Adam dan Hawa mulai menyayangkan orang-orang yang di masa mudaku, keikhlasan tiada lain adalah tapi kegiatan. sesungguhnya ia bagai Maksudku bukan sebagai suami istri, peliharaan Olga mata-mata bertujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 23, Aku beriman bahwa Tuhan itu ada. Bagian kedua. Pagi ini kita makan banyak ya, kata Elena. Bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan kita rezeki dan kehidupan, sahut Ayas. Elena tidak percaya Tuhan, lirih Linor. Aku masih merenung. Aku masih perlu waktu untuk percaya lagi kepada Tuhan, ujar Elena. Aku sangat heran kepada orang yang hatinya telah jadi batu. Dalam keadaan sekarat ia ditolong oleh Tuhan, diberi kesempatan hidup, masih juga tidak percaya kepada Tuhan, sahut Ayas. Yang kau maksud itu aku, kata Elena. Siapa lagi? Jawablah dengan jujur Elena. Ketika kau dalam keadaan kritis, dalam keadaan sekarat hampir mati, apa yang kau ingat? Siapa yang kau sebut namanya untuk kau mintai pertolongan? Jawablah dengan jujur Elena. Elena terdiam. Wajahnya berubah. Tubuhnya bergetar. Ia teringat saat ia sekarat tiada berdaya apa-apa, dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai di tenggorokan mau melayang. Ia menyebut-nyebut Tuhan. Ia minta tolong kepada Tuhan. Mata Elena berkaca-kaca, tapi mulutnya bungkam tidak bicara. Kenapa kau diam saja Elena? Jawablah dengan jujur. Sekali lagi dengan jujur, di saat kau sedang terpepet, saat tidak berdaya, sangat kritis dan hampir mati, siapa yang kau ingat? Siapa yang kau sebut-sebut? Tanpa sadar Elena menjawab terbata, Tuhan. Subhanallah, Tuhan yang kau sebut. Jadi hati kecilmu dan nuranimu yang paling dalam percaya kepada Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kau tetap keras kepala mengingkarinya? Apa itu tidak berarti hati dan akal pikiranmu telah mati? Aku tidak tahu. Semua manusia yang paling anti kepada Tuhan sekalipun ketika dalam keadaan sangat kritis, ia tetap ingat kepada Tuhan. Bahkan Fir'aun yang mengaku Tuhan sekalipun, ketika ia mau mati karena tenggelam di Laut Merah, ia tetap menyebut nama Tuhan. Kau boleh ingkar kepada Tuhan, tapi keingkaranmu pasti berujung sia-sia belaka. Hati nuranimu tidak akan pernah mengingkarinya pada Tuhan. Dan aku melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong nyawamu. Kau harus tahu, begitu aku bawa ke rumah sakit dan dokter yang bertugas di gawat darurat memeriksamu, dokter itu berkata padamu, hanya mukjizat yang bisa menyelamatkannya. Mukjizat itu datangnya dari Tuhan, dan kau kini selamat, berarti Tuhan telah mengulurkan tangan pertolongannya kepadamu. Air mata Elena perlahan meleleh. Setiap saat Tuhan membelai kita, menjaga kita dan menolong kita, tapi kita sering tidak menyadarinya. Kalau boleh saya mau bercerita, sambung Ayas. Boleh saja, kata Linor. Baik. Ibnu Qudamah dalam salah satu karyanya berjudul At-Tawabin menuturkan sebuah kisah menarik tentang kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Ibnu Qudamah menyetir kesaksian orang yang mengalami kejadian nyata dan menakjubkan. Orang itu bernama Yusuf bin Husain. Dia menuturkan kisahnya. Pernah suatu ketika aku bersama Zunnun al-Misri berada di tepian sebuah anak sungai. Aku melihat seekor kalajengking besar di tempat itu. Tiba-tiba, ada seekor katak muncul ke permukaan, dan kalajengking itu kemudian naik ke atas punggungnya. Kemudian sang katak itu berenang menyeberangi sungai. Zunnun al-Misri berkata, ada yang aneh dengan kalajengking itu, mari kita ikuti dia. Maka kami lantas menyeberang mengikuti kalajengking dan digendong katak itu. Kami terperanjat ketika menjumpai seorang tertidur di tepian sungai yang nampaknya habis mabuk, dan sampingnya ada seekor ular yang mulai menjalar dari pusar kemudian ke dadanya. Kiranya ular tersebut hendak menggigit telinganya. Kami lalu menyaksikan kejadian yang luar biasa. Kalajengking itu tiba-tiba melompat secepat kilat ke tubuh ular itu dan menyengat ular itu sejadi-jadinya.
hingga sang ular menggeliat dan terkoyak-koyak tubuhnya. Zunnun lalu membangunkan anak muda yang habis mabuk itu. Sesaat kemudian, anak muda itu terjaga. Zunnun berkata, "Hai anak muda, lihatlah betapa besar kasih sayang Allah yang telah menyelamatkanmu. Lihatlah, kalajengking yang diutusnya untuk membinasakan ular yang hendak membunuhmu." Lalu Zunnun melanjutkan nasihatnya, "Hai orang yang terlena, padahal Tuhan menjaga dari mara bahaya yang merayap di kala gulita. Sungguh aneh, mata manusia mampu terlelap meninggalkan Tuhan yang kuasa, yang melimpahinya berbagai nikmat." Setelah itu pemabuk itu berkata, "Duhai Tuhanku, betapa agung kasih sayangmu, sekalipun terhadap diriku yang durhaka kepadamu. Jika demikian, bagaimana dengan kasih sayangmu kepada orang yang selalu taat kepadamu?" Pemuda pemabuk itu lalu meniti jalan menuju Allah. Ia seringkali menangis setiap kali teringat masa lalunya yang sia-sia. Ia terus meniti jalan lurus, jalan untuk orang-orang yang diberi nikmat sejati oleh Allah. Ayas berhenti sejenak. Ia mengambil secangkir teh panasnya dan menyeruputnya beberapa kali, lalu kembali berkata, "Kisah kalajengking yang diutus oleh Allah sesungguhnya bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, termasuk pada diri kita. Mungkin kita tidak menyadari Allah telah mengutus kalajengking untuk menyelamatkan kita dari bahaya ular yang hendak membinasakan kita. Kalajengking penyelamat itu bisa berbentuk hal yang bermacam-macam, dan ular yang hendak membinasakan kita itu juga bentuknya bermacam-macam. Bahaya itu bisa jadi misalnya berapa hutang yang menumpuk, yang sangat mengancam, yang siap membinasakan. Terkadang orang yang memiliki hutang menumpuk malah terlena dan sama sekali tidak sadar kalau dia sedang dililit oleh ular yang sangat berbahaya. Persis seperti pemuda pemabuk tadi. Atau ia sadar dililit ular besar dan pasrah sepenuhnya untuk siap binasa, sebab sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi kritis, berulang kali Allah menjaga hambanya. Orang yang hutangnya menumpuk itu diberi jalan keluar oleh Allah. Berbagai macam caranya Allah mengirimkan kalajengking penyelamat itu. Bisa jadi ada teman lama yang mendengar beritanya dan berkenan membantu menyelesaikan hutang-hutangnya. Bisa jadi Allah membuka pintu bisnis yang baru, yang dengan itu ia bangkit lagi, bisa melunasi hutangnya dan kembali hidup sentosa. Ada bermacam-macam sebab, tetapi pada intinya Allah lah yang mengatur semuanya. Cobalah sejenak kita ingat-ingat berapa kali Allah mengirimkan kalajengking yang menyelamatkan hidup kita. Kali Allah menolong kita dalam kesusahan dan kesempitan yang mendera. Kalau kita jujur, pastilah berkali-kali. Bahkan kalau kita jujur, setiap saat Allah melindungi kita dalam perlindungan yang kita tidak menyadarinya. Kita tidak sadar bahwa setiap detik Allah membersihkan darah kita dari berbagai jenis racun yang mematikan. Allah lah yang mengatur pembersihan darah itu dengan membuatkan pabrik yang memproduksi zat kimia alami untuk membersihkan darah. Pabrik itu bekerja 24 jam tanpa henti, dan kita sama sekali tidak menyadarinya. Atau kita malah ada yang tidak mengetahuinya, tapi dunia medis telah menjelaskan semua. Dan Allah lah yang menjaga kehidupan seseorang dengan menciptakan hati dan menjaganya terus bekerja. Allah terus menjaga kita siang malam. Hanya saja kita yang sering lalai dan sama sekali tidak menyadarinya. Pertolongan dan kasih sayang Allah di dunia ini tidak hanya untuk orang-orang yang taat saja. Orang yang bermaksiat sekalipun masih mendapat cipratan kasih sayang Allah. Contohnya adalah pemuda pemabuk di atas. Dia tetap diselamatkan oleh Allah. Semestinya kasih sayang Allah yang sedemikian agungnya membuat siapapun insaf dan terjaga. Yang taat kepada Allah semakin taat, karena ketaatan kepada Allah itu sendiri adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan yang masih juga belum taat, masih suka bermaksiat, semestinya segera insaf bahwa ia masih hidup dan bisa bernafas di dunia ini karena dilindungi oleh Allah. Ayah selalu mengakhiri kalimatnya dengan mengulang syair yang dikatakan oleh Zunnun pada pemuda mabuk dalam ceritanya itu. "Hai orang yang terlena, padahal Tuhan menjaga dari mara bahaya yang merayap di kala gulita. Sungguh aneh, mata manusia mampu terlelap meninggalkan Tuhan yang kuasa, yang melimpahinya berbagai nikmat." Dan dengan suara agak serak, Elena berkata, "Aku beriman bahwa Tuhan itu ada." Ayas menyahut dengan dada haru, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah."
Linor bertahan untuk seolah-olah tidak tersentuh oleh penjelasan Ayas, tapi sesungguhnya hatinya juga basah. Harga diri dan kesombongan yang masih bercokol kuat dalam hatinya telah menghalanginya untuk ikut larut dalam keharuan yang dirasakan Yelena. Ia menganggap apa yang terjadi pada Yelena adalah hal yang biasa. Yelena kini percaya kepada Tuhan itu biasa baginya. Tapi ia tidak mau kalau sampai Yelena mengikuti agama primitif yang dipeluk oleh Ayas, yaitu Islam.